Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bedah buku The Rules of Management nih dari Richard Templer. Katanya sih isinya itu aturan-aturan praktis yang kadang nggak tertulis ya, buat jadi manajer efektif. Nggak peduli timnya satu orang atau ribuan. Misi kita yaitu gali beberapa aturan yang paling ngena lah. Iya. Yang menarik dari buku ini tuh fokusnya ke tindakan, bukan cuma teori di awang-awang. Templer sendiri bilang, aturannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi yang bikin beda itu konsisten apa enggak kita nerapinnya. Itu kuncinya. Betul-betul, soal kebiasaan manajerial ya jadinya. Nah, salah satu ide awal yang menurut saya cukup fundamental itu soal fokus. Templar bilang, manajer efektif itu ngelola proses, bukan orang. Wah, agak dingin ya kedengarannya. Iya, sekilas gitu. Tapi maksudnya gini, tim itu dan alat ya, sarana buat capai tujuan besar perusahaan. Tandanya tim solid itu kalau kita lebih sering dengar kita daripada saya. Nah, itu dia. Oke, jadi fokus ke sistem kerjanya gitu ya. Iya, benar. Dan ini penting banget karena bikin kepala kita lebih enteng. Nggak micromanage terus. Kalau prosesnya udah benar, alur kerjanya jelas, standarnya ada, orang-orang bagus itu cenderung bisa kok ngelola diri sendiri. Ini nyambung ke aturan lain kayak aturan 11, soal sengaja membangun tim yang kuat, terus aturan 25, menunjukkan kepercayaan. Dengan delegasi misalnya ya, nggak diawasin terus-terusan. Nah, iya, kasih tugas penting, percaya mereka bisa. Jadi kita bisa fokus ke strategi, ke gambaran besarnya. Ngomongin bangun tim, ada aturan 16 nih, agak nekat kayaknya. Rekrut talenta mentah. Maksudnya orang pinter, semangat, potensinya gede, tapi mungkin jam terbangnya belum banyak. Gimana tuh? Kan berisiko ya? Justru di situ seninya. Kemampuan asli, kecerdasan bawaan, itu susah loh diajarin. Skill teknis mah bisa dipelajari ya kan? Tapi raw talent itu modal. Kata Templar, orang kayak gini tuh bakal sukses. Mau ada kita atau enggak? Mendingan kita yang kasih kesempatan pertama. Oh, jadi semacam investasi jangka panjang ya? Persis. Kinerja tim kan cerminan kita juga. Rekrut orang lebih pintar dari kita itu bukan ancaman. Justru itu tanda manajer top. Nanti kita kecipratan suksesnya juga kok. Masuk akal. Nah, ini nyambung ke aturan berikutnya nih, yang kayaknya paling susah buat banyak orang. Aturan 17, tim gagal, manajer tanggung jawab penuh. Waduh, tapi sebaliknya, aturan 18, tim sukses, kasih semua pujian ke mereka. Ini gimana dampaknya di lapangan? Ideal banget kedengarannya. Dampaknya gede banget ke loyalitas sama motivasi. Serius. Pas kita ngaku salah waktu tim gagal, aturan 17, itu nunjukin kita dewasa, punya integritas. Atasan juga lihat, wah ini calon pemimpin nih. Oke, jadi ada nilai plusnya juga ya buat karir kita? Ada banget. Nah, sebaliknya, pas kita kasih semua kredit waktu sukses, aturan 18, secara tulus ya, jangan basa-basi, tim itu merasa dihargai banget. Mereka jadi makin semangat, merasa usahanya diakui. Ini ngebangun budaya tim yang enak, yang suportif, bukan saling sikut atau cari kambing hitam. Oke. Jadi bukan cuma soal ngelola tim ya, tapi juga ngelola diri kita sendiri nih sebagai manajer. Buku ini bahas itu juga kan, aturan 43 misalnya kita perlu tahu apa sih yang sebenarnya kita lakukan di posisi kita. Ini lebih dalam dari sekedar deskripsi tugas formal ya. Betul. Ini soal kesadaran diri yang strategis. Kita perlu jujur sama diri sendiri. Posisi sekarang ini buat apa sih? Batu loncatan promosi? Tempat bangun jaringan? Atau mau belajar industrinya buat nanti pindah atau bikin usaha sendiri mungkin? Wah, jadi mikir agenda pribadi gitu ya? Iya, dan itu nggak salah kok. Templar malah bilang di aturan 48, bagus punya rencana permainan. Tapi simpan aja buat diri sendiri. Rahasia gitu. Kenapa? Biar kita punya arah yang jelas. Kompas internal lah istilahnya. Jadi keputusan sehari-hari itu nggak asal reaktif, tapi mendukung tujuan jangka panjang kita. Lebih strategis. Dan yang terakhir, pahami agenda pribadi kita di balik peran manajerial itu. Gitu ya? Persis. Dan balik lagi ke awal tadi, tantangannya itu bukan di tahu aturannya, tapi konsisten nerapinnya tiap hari. Itu yang susah, tapi bikin beda. Kesadaran diri dan disiplin ya berarti. Itu dia kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah atau di kantor. Dari 4 area tadi, kelola proses, rekrut talenta,
Tanggung jawab dan kredit sama agenda pribadi, mana nih yang rasanya paling perlu Anda perkuat atau terapkan lebih sadar lagi? Coba deh, pikirin satu langkah kecil aja yang bisa Anda mulai minggu ini. Itu aja mungkin ya dari kita kali ini.